terbuka wajahnya, mungkin secara tidak sadar, ya, dia menatap terus, ya lupa ada perintah larangan untuk ada perintah untuk menundukkan pandangan dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwasanya menutup wajah itu adalah perkara yang wajib. Kemudian yang kedua, dari dalil yang telah lalu dilarang untuk menutup untuk memukulkan kaki. Memukulkan kaki ke bumi. Memukulkan kaki saja supaya diketahui perhiasan yang tersembunyi tidak boleh, apalagi menampakkan wajah. Itu jauh lebih berat, ya, dan lebih besar fitnahnya kalau menampakkan wajah. Demikian pula dilarang untuk melembutkan suara bagi perempuan. Ya. Dilarang melembutkan suara bagi perempuan. Ya. Melembutkan suara ini adalah perkara perintah, ya, bagi perempuan dan kiat menjaga kehormatannya. Dan seperti yang dikatakan oleh sebagian orang yang mengikuti syahwatnya, ya, kenapa perempuan kalau bicara terlalu keras? Ya. Apa seakan-akan menghardik orang? Ya. Memang demikian dalam perintah. Ya, perempuan itu berbicara dengan suara yang tegas. Ya. Ya. Dengan suara yang tegas, ya, dan tidak menunjukkan atau tidak menampilkan suaranya lemah lembut sehingga bisa menyebabkan fitnah, ya, sehingga bisa menyebabkan fitnah. Kemudian menundukkan suara ini saja, ini adalah perkara yang dilarang, atau ya melembutkan suara perkara yang dilarang, apalagi membuka wajah. Ya, membuka wajah itu lebih besar fitnahnya, lebih besar fitnahnya. Kemudian diperintahkan untuk menutup. Ya, sepakat para ulama bahwasanya menutup kedua kaki, menutup lengan, menutup leher, menutup rambut, menutup kepala adalah wajib. Ya. Menurut nas dan ijma. Saya tanya, yang mana lebih besar fitnahnya? Ya, fitnahnya wajah atau fitnahnya tangan kaki itu tadi? Ya, semuanya sepakat akan mengatakan bahwasanya wajah lebih besar fitnahnya. Ya. Kalau hanya sekedar tangannya, lengannya, itu fitnah, tetapi tidak sebesar fitnah wajah. Kalau itu saja dilarang, maka tentunya wajah lebih dilarang lagi untuk ditampakkan. Ya, karena itu dari sini semuanya menunjukkan tentang kewajiban berhijab bagi seluruh mukminat, seluruh perempuan kaum muslimin, dan salahnya orang-orang yang mengatakan bahwasanya menutup wajah, ya, dan telapak tangan itu hanyalah perkara yang sunnah. Ya, hanya perkara yang sunnah, itu adalah pendapat yang salah. Dan dalil-dalilnya juga dalil-dalil yang lemah. Ya. Dalil yang paling kuat yang mereka pakai berdalil adalah hadits Asma. Hadits Asma, ya, bahwa Asma ketika keluar, ya, Nabi SAW mengatakan kalau perempuan sudah balik tidak boleh nampak kecuali wajah dan telapak tangannya. Nah, hadits ini dari jalan Sa'id bin Bashir meriwayatkan dari Qatadah, dari Khalid bin Durayd, dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan di dalamnya telah terdapat berbagai macam kerusakan sanad dan cacat. Pertama, Sa'id bin Bashir lemah hadisnya. Kemudian yang kedua, Sa'id bin Bashir kalau meriwayatkan dari Qatadah, riwayatnya semakin lemah. Kemudian yang ketiga, Qatadah pakai kalimat an dalam periwayatan, tidak terima, Qatadah mudallis. Kemudian keempat, Sa'id bin Bashir menyelisih Sa'id bin Abi Arubah. Dan Sa'id bin Abi Arubah meriwayatkan dari Qatadah secara mursal, sedangkan Sa'id bin Bashir meriwayatkan secara marfu. Maka riwayatnya Sa'id bin Bashir ini dalam hadis Asma itu riwayatnya terhitung mungkar. Terhitung mungkar. 4. Kemudian Khalid bin Durayd itu tidak mendengar dari Aisyah. Tidak mendengar dari Aisyah. Ini 5 cacat dalam hadis ini, dan mempunyai pendukung dari jalan Ibn Lahiyah, dan juga tidak bisa dijadikan sebagai pendukung, mempunyai pendukung dari jalan lain, dan semuanya cacat. Ya, yang mendukung dan didukung semuanya tidak bisa dijadikan sebagai pendukung. Bagaimana caranya? Hadisnya bisa dikuatkan. Ya, karena itulah yang benar dan pendapat para ulama bahwasanya hadis ini, hadis Asma itu adalah hadis yang lemah. Ya, dilemahkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah taala, pakar hadis di zaman ini. Dilemahkan oleh Syekh bin Baz, dilemahkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Ya, dan di kalangan para muhadhirin, ya, banyak mengarang kitab tentang lemahnya hadis ini. Di antara kitab yang paling bagus yang saya lihat, kitab yang berjudul An-Naqdul Banna, yang karya Muhammad atau Tariq Iwad. Sangat bagus sekali menafsir ya hadis ini secara riwayat, dan dihukumi hadis ini dengan kelemahan dari sisi-sisi kaidah ilmu hilal dan ilmu hadis, dan tidak ada peluang bagi orang yang mengatakan bahwa hadisnya itu adalah hadis yang sahih. Ya. Beliau terangkan lemahnya hadis tersebut. Maka tidak ada dalil bagi orang-orang yang mengatakan bahwa hijab itu tidak wajib dengan hal tersebut. Ya, karena itulah ya kerusakan yang muncul ya di zaman ini karena banyaknya tersebarnya sufur dan tersebarnya
ya penyakit-penyakit, ya ini adalah perkara yang sangat menyedihkan. Karena itu hendaknya kita hidupkan sunnah Rasulullah SAW dan kembali kita komitmen dengan berhijab dengan tuntunan yang syar'i, ya, tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan saya yakin perempuan mukminah yang taat kepada Allah dan Rasulnya, kalau menerapkan syariat Allah, maka Allah tidak akan menelantarkannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, menjalankan segala perintah Allah dan Rasulnya, komitmen menjalankan perintah berhijab dengan hijab yang syar'i, yang menutup seluruh tubuhnya, menutup wajahnya, menutup mukanya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menelantarkannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan baginya jalan keluar dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini kewajibannya bagi seorang muslimah. Hendaknya dia ingat bahwa dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di kemudian hari apabila dia meninggalkan kewajiban tersebut. Meninggalkan kewajiban tersebut yang menampakkan hal-hal yang merupakan auratnya dan membuat orang-orang terfitnah, jatuh di dalam dosa dan maksiat, ya, jatuh di dalam berbagai macam kerusakan dan kehinaan gara-gara perempuan yang membuka auratnya. Ya. Karena itulah hendaknya mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa ini. Ya. Mungkin mereka tidak sadar, ya, hanya enak begitu saja membuka sana sini. Ya. Tapi si orang yang melihat itu, ya, sangat terfitnah dengan hal tersebut sehingga jatuh di dalam berbagai macam dosa dan kenistaan, ya, karena perbuatannya. Dan ini orang yang menjadi sebab juga mendapatkan dosanya. Perempuan-perempuan yang membuka auratnya dan menampakkannya kepada laki-laki sehingga menyebabkan menjadi fitnah, membuka wajahnya, membuka tangannya sehingga menyebabkan menjadi fitnah, ini juga mendapatkan dosa dari hal tersebut yang harus dia tanggung kelak di kemudian hari sebagaimana dalil-dalil yang disebutkan itu tadi. Wallahu taala alam. Kemudian poin yang keempat di sini yang perlu diterangkan tentang keutamaan berhijab. Fadilah dan keutamaannya bagi orang yang berhijab, orang yang berjilbab, orang yang memakai busana muslimah sesuai dengan syar'i, ya, sesuai dengan tuntunan syariah. Ya. Mungkin dari dalil yang saya paparkan tadi sudah bisa terlihat, ya, bagaimana faedah-faedah yang terkandung di dalamnya. Dan di sini saya sebutkan beberapa poin tentang faedah, ya, di antara hikmah, rahasia-rahasia yang sangat besar dan sangat agung, kemudian yang sangat terpuji dan maslahat yang sangat besar, ya, bagi orang yang berhijab. Disebutkan di sini oleh Syekh Bakar Abu Zaid beberapa poin keutamaan berhijab. Yang pertama, menjaga kehormatan. Yang pertama, menjaga kehormatan. Berhijab adalah penjagaan syar'i untuk menjaga kehormatan, ya, dan menghilangkan sebab-sebab yang menyebabkannya fitnah, menyebabkan kerusakan. Nah, dengan dia berhijab ini menjaga kehormatannya, menjaga kehormatannya. Kemudian yang kedua, dengan berhijab itu kesucian, mensucikan hati, mensucikan hati. Sebab orang yang berhijab itu menyeru, ya, kepada mensucikan hati kaum mukminin dan mukminat, ya. Dan orang yang berhijab itu adalah tanda satu ketakwaan dan mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya, betapa banyak kemuliaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Dzalikum athaharu liqulubikum wa qulubihinna." Sungguhnya itu lebih suci bagi hati-hati kalian dan hati-hati mereka. Ya. Dan ini tanda ketakwaan bagi seorang perempuan. Ya. Kemudian berhijab itu, ya, keutamaan yang ketiga, berhijab merupakan makarimul akhlak, akhlak yang mulia, akhlak yang tinggi. Ya, beda antara perempuan yang buka-bukaan dan perempuan yang berhijab. Ya. Lihat saja di jalan-jalan, perempuan yang hina, yang membuka auratnya, ya, itu lebih banyak, lebih condong dipermainkan oleh laki-laki usil, atau laki-laki berhidung belang, laki-laki tidak bertanggung jawab, ya, yang kerjanya hanya sekedar melihat sana sini saja, atau ngeceng di jalan sana sini. Ya. Ini adalah, kalau kita lihat kenyataan, ya, yang paling banyak diganggu adalah perempuan-perempuan yang modelnya juga perempuan yang tidak senonoh, yang pakaiannya aut-autan, buka-bukaan, ya. Dan mereka sendiri yang menjatuhkan dirinya ke dalam lembah kehinaan dan kenistaan. Karena itulah menjaga hijab adalah merupakan akhlak yang sangat mulia, yang akan menimbulkan perasaan menjaga kehormatan, ya. Kemudian menjaga wibawa diri, rasa malu,
dan menjaga kecemburuan terhadap dirinya, jangan sampai dirinya dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, ya. Laki-laki yang bukan mahramnya. Hendaknya perempuan itu kan merasa, masa dia senang melihat memberikan nanti dirinya kepada suaminya setelah dia dipandang sana sini, dipegang sana sini, nanti berikan kepada suaminya hanya sekedar bekas orang saja, ya. Hanya sekedar bekas orang, sudah dilihat sana sini dan seterusnya, tidak punya ghirah, ya, tidak punya ghirah. Dan ini akan kita jelaskan nanti dalam pasal tersendiri bagaimana ghirahnya para ulama, ya. Ya, sampai Arabi saja istrinya, ada yang lihat istrinya, dia talak istrinya gara-gara dilihat orang, ya. Saking cemburunya dia, ya. Saking cemburunya di dalam menjaga hal ini. Maka perempuan mukminah hendaknya pandai menjaga diri, ya. Pandai menjaga kehormatannya, ya. Kemudian keutamaan yang keempat, ya. Keutamaan yang keempat, berhijab itu merupakan tanda perempuan yang terhormat, tanda perempuan yang menjaga diri, ya. Sebab hijab itu sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dain. Hal tersebut menyebabkan mereka itu lebih mudah untuk dikenal sehingga tidak diganggu. Ini lihat itu, ya, sehingga tidak diganggu. Dan ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak diganggu, ya. Maka kalau dia berhijab, ya, karena dia yakin dia di bawah penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, di bawah pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tatkala dia bertakwa dengan hijabnya tersebut, dia menginginkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan menjaganya. Allah yang akan menjaganya. Yaitu ada janji dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini, dzalika adna ayyurafna fala yu'dain. Itu lebih memudahkan supaya mereka dikenal sehingga mereka tidak diganggu. Dan Nabi mengatakan, ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jaga perintah Allah, jaga larangan Allah, Allah niscaya akan menjagamu. Iya. Nah, kemudian keutamaan yang kelima dalam berhijab adalah memutuskan ketamakan dan memutuskan bisikan-bisikan syaitan. Ya. Memutuskan bisikan-bisikan syaitan. Karena hijab itu merupakan benteng, ya, yang bisa menjaga masyarakat dari gangguan dan menjaga penyakit-penyakit hati bagi laki-laki dan perempuan, sehingga ketomakan-ketomakan, hasrat-hasrat yang fajir, yang tidak senonoh, ya, dan pandangan-pandangan yang khianat dan gangguan laki-laki yang tidak bertanggung jawab, ya, semuanya terjaga dan terputus, ya, dengan hijab tersebut, ya, terputus dengan hijab tersebut, ya. Dan perempuan itu menjadi mulia dan terhormat, ya, menjadi mulia dan terhormat. Dan ketika dia berhijab seperti itu, ya, maka dengan sangat enaknya, ya, orang-orang yang menikahinya pun tenang dengan orang yang dinikahi, karena mereka adalah orang yang terhormat, menjaga kemuliaannya, menjaga kehormatan dirinya. Ya, seperti yang dikatakan oleh seorang penyair, hurun hawairun, hurun harairun, mahamanna biribatin, tabibai makkata, faiduhunna haram. Ya. Diperumpamakan perempuan itu, ya, katanya bidadari yang bebas, dan mereka tidak pernah, ya, berhasrat dengan sesuatu yang meragukan. Mereka bagaikan kijang di kota Makkah, yang kijang-kijang di kota Makkah itu tidak boleh untuk diburu. Ya, di kota Makkah tidak boleh. Ya, ada hewan, ada ini dibunuh kemudian ditangkap, tidak boleh. Ya. Jadi seperti itu keadaannya. Mereka bagaikan kijang, tidak boleh, haram hukumnya untuk diganggu. Ya, karena itu mereka terjaga. Dan orang yang mengambil kijang dari sana juga, ya, sangat terjaga, ya, dan tenang dengan hal tersebut. Ya, tenang dengan hal tersebut. Ya, kemudian keutamaan yang keenam dengan menjaga hijab ini adalah menjaga rasa malu. Ya, menjaga rasa malu. Ya. Dan rasa malu ini adalah akhlak yang sangat mulia sekali. Akhlak yang sangat mulia, dan kita akan khususkan kiat tersendiri untuk ini. Ini salah satu kiat dalam menjaga kehormatan. Yang akan datang pembahasan tersendiri insyaallah. Kemudian yang ketujuh, ya, keutamaan berhijab. Ya, hijab ini menahan dengan berhijabnya seorang, sehingga ini memberikan pelajaran kepada mujtama'at, kepada masyarakat muslim, memberi contoh kepada mereka, hendaknya kalian berhijab
sehingga at-tabarruj, ya, kemudian ikhtilat, membuka wajah yang sudah tersebar sana sini, itu volumenya menjadi ringan dan menjadi kurang, ya, menjadi ringan dan menjadi kurang. Dan paling tiga, dia bisa memberi contoh kepada orang-orang lain, ya, memberi pelajaran. Ya. Kadang ada orang tidak mengetahui, ya, dulunya di ujung pandang ini asing sekali orang pakai cadar, orang pakai ini, itu asing sekali. Dan kita lihat, ya, para perempuan mukminah begitu hijab, ya, mereka jalan pakai cadar di jalan-jalan, wah subhanallah, asing luar biasa. Ya. Ribuan mata memandang, saking asingnya. Ya. Tapi sekarang mulai turun hal tersebut, sudah menjadi biasa, agak wajar. Ya mungkin hal tersebut menjadi perkara yang kurang tidak terlalu wajar kalau berada di pelosok-pelosok kota atau di desa-desa yang belum masuk kepadanya dakwah. Tapi sekarang yang di kota ini alhamdulillah sudah mulai dan hendaknya ditampakkan. Ya. Demikian pula orang yang melihat, loh kenapa ada yang begini ya? Apa ada tuntunannya? Ada yang bertanya. Ya, sehingga dia bertanya, diberikan kepadanya ilmu, dan dengan sebab hal tersebut mendapatkan hidayah ke jalan Allah. Masya Allah. Kalau mendapatkan hidayah, subhanallah. Ya, kata Nabi SAW, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Andai kata seorang mendapatkan hidayah sebab kamu, ya, maka itu lebih baik bagi kamu daripada unta merah. Unta merah ini lambang kekayaan orang Arab. Ya. Pahalanya lebih bagus dari itu. Andai kata satu orang saja mendapat hidayah karena kami. Ini orang-orang yang memandang saking banyaknya, mudah-mudahan dengan itu banyak mendapatkan hidayah. Ya. Dan ini dia menampakkan sunnah Nabi SAW. Dihidupkan sunnah Nabi yang sudah mulai lenyap di tengah manusia. Ya, walaupun dia asing di pandangan orang, apa ini pakai hijab, pakai begini dan seterusnya, asing. Tapi ingatlah, fatuba lil ghuraba. Ya, kata Nabi SAW, beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Badal Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba. Islam itu dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal mulanya muncul. Maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Ya, tidak usah takut cercaan manusia. Yang kita buat ridha adalah Rabb kita yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala. Yang kita hanya kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan amalan kita di depan Allah, bukan mempertanggungjawabkannya kepada ayah kita atau kepada ibu kita, kepada saudara kita, kepada masyarakat, kepada orang, bukan kepada mereka kita pertanggungjawabkan, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang ke-8. Dengan berhijab ini akan menjaga dirinya dari perbuatan zina. Ya, dan akan menjaga dirinya, ya, dari terkesan murah dan gampangan. Ya. Sebab perempuan itu, ya, bukan sembarangan saja, bukan seperti bejana minuman, sembarang saja minum atau sembarang saja memasukkan lidahnya di situ menjilat. Ya. Perempuan itu adalah terhormat dalam Islam dan menjaga, ya, dan Islam telah menjaga kehormatannya. Maka dengan hijab ini mereka terjaga dari perbuatan zina dan terjaga dari orang-orang yang seperti itu. Ya. Dan ini perlu diingat bahwasanya perempuan itu bukan bejana bagi setiap orang yang mau minum, dia minum saja atau menjilat dan seterusnya. Ya. Perempuan yang adalah makhluk yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan hendaknya mereka menjaga kemuliaannya. Dan mereka menampakkan dirinya itu kepada suami-suami mereka dan kepada mahram mereka. Kemudian ke-9, ya, perempuan itu adalah aurat. Ya. Dan dengan hijab ini dia bisa menjaga auratnya. Menjaga auratnya. Dan itu adalah pakaian ketakwaan. Adalah pakaian ketakwaan. Karena dikatakan dalam Al-Quran, ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yu'ari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dalika khair. Ya. Wahai anak Adam, telah kami turunkan pakaian untuk menutupi kemaluanmu, ya, sebagai pakaian. Dan pakaian ketakwaan itu adalah lebih baik. Itu lebih baik. Karena itulah, ya, menjaga aurat, ya, dengan hijab ini dia senantiasa menjaga auratnya. Kemudian faedah yang ke-10 atau keutamaan yang ke-10, menjaga hijab ini adalah menjaga rasa kecemburuan. Rasa kecemburuan terhadap dirinya, atau kecemburuan suaminya, atau kecemburuan calon suaminya. Ya. Ya kan? Kecemburuan calon suaminya. Nanti kalau dia sudah nikah, terus dia cerita, oh rupanya kamu dulu begitu ya. Rupanya kamu dulu begitu ya. Aduh, misal gue. Akhirnya nggak bagus. Ya, menimbulkan kerenggangan dan seterusnya. Itu adalah perkara yang tidak baik. Karena itu seorang perempuan
hendaknya pandai menjaga diri. Ya. Tapi itu hanya sekedar contoh yang disebutkan tadi. Dan hendaknya seorang ya banyak bersikap pemaaf. Ya. Dan apalagi di zaman ini yang memang banyak fitnah. Apalagi kalau perempuannya melakukannya di zaman jahiliyah dulu, hendaknya hal tersebut dimaafkan. Ya, dan dia berjalan di atas kaidah yang berlalu biarlah berlalu. Dan insyaallah taala setelah zuhur nanti kita akan sambung dengan kiat berikutnya. Wallahu taala alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada satu poin yang saya belum sampaikan tadi berkaitan dengan masalah pakaian muslimah atau hijab bagi muslimah. Dari apa yang saya telah terangkan tadi, kita ketahui bahwa ada beberapa syarat yang disyaratkan pada pakaian seorang muslimah. Kita simpulkan beberapa syarat tersebut sekaligus ditambah dengan syarat-syarat yang lainnya yang belum disebutkan. Di antara syarat tersebut, hijab seorang muslimah adalah menutupi seluruh tubuhnya tanpa terkecuali. Kemudian syarat yang kedua adalah pakaian atau hijab tersebut bukanlah zinah, bukan perhiasan pada asalnya. Dan ini telah jelas dari ayat wala yubdina zinatahunna, dan jangan mereka menampakkan perhiasan mereka. Dan juga dari ayat waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan tinggallah kalian di rumah kalian dan jangan kalian tabarruj dan tabarruj jahiliyah yang dulu. Dan ada beberapa hadis disebutkan oleh Syekh Al-Albani tentang bahaya tabarruj. Dan ini akan kita terangkan insyaallah taala pada tempatnya. Kemudian syarat yang ketiga, hendaknya pakaian itu adalah pakaian yang tebal. Pakaian yang tebal, tidak tipis. Karena hijab itu tidak terwujud atau tidak terlaksana dengan semestinya kecuali dengan menggunakan kain yang tebal. Nah, karena itulah di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyatun 'ariyatun 'ala ru'usihinna ka'asnimatil bukh. لا يدخلون الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا." Kata beliau, akan ada nanti di akhir umatku. Ini kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kejadian pada hari kiamat kepada akhir umatnya. Akan ada nanti para perempuan kasiyat, mereka berpakaian ariyatun, tapi telanjang. Ala ru'usihunna ka'asnimatil bukh, di atas kepala mereka bagikan ada punuk-punuk onta. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi, itu pada zaman mereka para perempuan ya mengikat rambutnya di atas sehingga rambutnya lari ke atas. Ya. Dan ini di zaman kita banyak. Ya. Bahkan lebih dari itu. Ya. Kasiyatun ariyat, memakai pakaian tetapi telanjang. Ini bentuk pakaian ini, pakaiannya tipis, pakaiannya tidak tebal, atau seperti di zaman ini waliyadzubillah, kemungkaran dan kemungkaran, kehinaan dan kehinaan. Ya.
nista di atas nista yang terjadi pada kaum mukminat dalam berpakaian. Pakaian yang diekspor dari barat, tidak pernah dituntunkan sama sekali dalam syariat Islam. Kemudian mereka ambil dengan harga yang murah, tanpa mempunyai perasaan malu dan tidak mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala memakai pakaian-pakaian yang seperti itu. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan mereka itu kasiyatun ariyat, berpakaian tapi telanjang. Maka kata beliau, la yadkhulna jannah, mereka tidak akan masuk surga. Wala yajidna rihaha, dan mereka tidak akan mendapatkan bau surga. Wa inna rihaha la tujadu min masirati kada wa kada. Padahal baunya surga itu tercium dari jarak begini dan begini. Maksudnya jarak yang sangat jauh sudah tercium. Dalam riwayat At-Tabarani disahihkan oleh Syekh Al-Albani, ada tambahan, perempuan yang seperti ini dikatakan il'anuhunna fa innahunna mal'unat. Laknatlah perempuan yang seperti itu, karena perempuan seperti itu terlaknat. Perempuan seperti itu terlaknat. Maka ini menunjukkan bahayanya. Dan laknat, ya, itu artinya at-tard min rahmatillah, dibuang, ya, artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Dan kadang laknat bermakna as-sad, kadang laknat bermakna cercaan. Maka hendaknya hati-hati perempuan-perempuan yang seperti ini. Dan sangat disayangkan, ya, adat serta serangan dari musuh-musuh Islam, apakah itu dalam bentuk budaya yang disebarkan atau dalam bentuk kebiasaan yang mereka dapatkan di mass media, apakah itu media cetak atau yang terlihat seperti TV, radio, dan didengar seperti radio dan lain-lainnya, semuanya menggambarkan dan menyuruh manusia, menyuruh para perempuan untuk berpakaian tapi telanjang. Waliyadzubillah. Dan dakwah Islamiyah mengumpulkan tentang salahnya hal ini sangat lemah. Karena itu diharapkan ada orang-orang yang menyampaikan suara yang lemah ini kepada orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan keji itu tadi, dan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan mereka terlaknat dan dijauhkan dari surga. Hendaknya mereka berhijab dengan hijab yang syar'i, berpakaian dengan pakaian yang disyariatkan, tidak berpakaian tapi hakikatnya mereka adalah telanjang. Jadi dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ancamannya sangat besar dan sangat pedih. Karena itu para ulama menghitung bahwa orang yang seperti ini hukumnya adalah dosa besar. Kemudian syarat yang keempat dalam berpakaian, hendaknya pakaian tersebut lebar, tidak sempit, ya, dan tidak membentuk tubuhnya. Ya, dan tidak membentuk tubuhnya. Ya. Kalau pakaian-pakaian sekarang yang dipakai oleh para perempuan, itu asalnya pakaian yang harusnya dipakai oleh anak kecil yang masih umur 2 tahun. Ya. Tapi dipakai oleh perempuan dewasa. Ya. Ini adalah suatu keanehan. Dan orang-orang yang memakainya menunjukkan tidak mempunyai rasa malu. Dan sedikit rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau paling tidak jahil terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuha. Dan hal tersebut atau pakaian yang luas ini, itu tentunya, ya, dimaksudkan dengannya untuk mengangkat fitnah. Kalau dia berpakaian dengan pakaian yang sempit, itu sama saja. Kalau dia tidak berpakaian, membentuk tubuhnya, ya, dan mensifatkannya kepada orang yang melihatnya. Dan Syekh Al-Albani menyebutkan satu hadis dari hadis Usama bin Zaid, dan beliau hasankan. Kata beliau, kata Usama bin Zaid, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pakaian kepadaku, qabbiya katifa,
pakaian qutbiyah yang tebal. Yang pakaian ini dihadiahkan kepada Nabi oleh Dihya Al-Kalbi. Maka kata Usama bin Zaid, saya pun memberikan pakaian ini kepada istriku. Saya memakaikannya kepada istriku. Maka Nabi bertanya, kenapa kamu tidak pakai pakaian qutbiyah itu tadi? Maka kata Usama, saya pakaikan dia untuk istriku. Maka kata Nabi SAW, hendaknya kamu perintahkan dia supaya hendaknya dia cabut di belakangnya al-ghalala, sebab saya takut pakaian ini akan membentuk tulangnya. Akan membentuk tulangnya. Artinya pakaian ini akan membentuk tubuhnya, karena itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu pakaian hendaknya adalah pakaian yang lebar, ya, tidak membentuk tubuh. Kemudian syarat yang kelima, hendaknya pakaian itu pakaian yang dipakai, ya, tidak disentuh oleh wangi-wangian. Nah, wangi-wangian di sini wangi-wangian umum. Apakah parfum seperti yang biasa dipakai, atau dalam bentuk masa sekarang ini ada molto atau ada yang semisal dengannya pengharum kain, itu masuk dalam bentuk-bentuk pengharum. Ya. Kecuali kalau kainnya tadinya dicuci pakai molto, kemudian setelah itu dibiarkan beberapa lama di rumah sehingga baunya hilang, bisa menghilangkan baunya, ya, bau harumnya hilang, maka tidak apa-apa insyaallah taala. Masalahnya dia cuci dan jangan menggunakan wangi-wangi. Kalau menggunakan wangi-wangian lantas dipakai keluar, ini syarat pakaian yang terlarang. Ya. Sebab memakai pakaian yang berwangi-wangian bagi seorang perempuan keluar, ya, itu adalah suatu hal yang diharamkan. Dalam hadits Abu Musa Al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, dihasankan oleh Syekh Al-Albani haditsnya, kata beliau, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniyah. Perempuan mana saja yang memakai wangi-wangian, kemudian sengaja dia berlalu di depan kaum, sekelompok orang, supaya orang itu mencium baunya perempuan ini, maka perempuan ini adalah pezina, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin asabat bukhura fala tashhad ma'ana al-isya al-akhirah. Perempuan mana saja yang hadir bersama kami, atau perempuan mana saja yang terkena bukhur. Bukhur ini salah satu jenis minyak wangi, ya, maka jangan dia hadir bersama kami pada salat isya. Dan banyak hadis yang menunjukkan tentang larangan memakai wangi-wangian. Dan saya kira beberapa hadis yang saya sebutkan itu tadi cukup bagi orang-orang yang ingin mendapatkan nasihat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hukumnya keras. Perempuan yang keluar memakai wangi-wangian. Ya, perempuan memakai wangi-wangian bukan ketika mau keluar, ya, tapi ketika suaminya datang. Ya, kasihan suaminya datang pulang kerja, datang ke rumah, ibunya masih baru selesai masak, masih out-outan. Ya, kalau mau keluar pergi pesta, masya Allah, ya, keluar semua bentuk keindahannya. Ya. Emasnya 5 rangkap dipakai semua, ya, pakaiannya yang paling bagus, ya, wangi-wangiannya yang paling mahal. Ya. Tapi pas di depan suaminya malas, kemudian meninggalkan semua hal ini terbalik. Dengan zaman ini sudah kelihatan banyak perkara yang terbalik dan tidak sesuai dengan akal dan fitrah. Ya. Harusnya kalau dia berakal dan di atas fitrahnya, ya, kecantikannya, wangi-wangiannya dan semuanya itu diberikan untuk suaminya, ya, bukan dipakai untuk keluar. Wallahul musta'an. Dan telah kita dengar bagaimana ancaman hal tersebut. Ya, karena itulah hendaknya para perempuan mengerti bagaimana tujuan dari syariat, ingin menjaga kehormatan mereka, menjaga kemuliaan mereka, dan memperbaiki hubungan rumah tangga, dan itu adalah rahmat bagi mereka pada keseluruhannya. Kemudian syarat yang keenam, hendaknya pakaian yang dipakai itu
adalah pakaian yang tidak menyerupai pakaian laki-laki. Dan tidak boleh perempuan memakai pakaian sama dengan pakaian laki-laki. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, atau disahihkan di atas syarat Muslim oleh Syekh Al-Albani. Dan sebenarnya hadis ini hasan sebab dari jalan Suhail bin Abi Saleh. Kata Rasulullah, kata Abu Hurairah, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula yalbas lubsat al-mar'ah wal mar'atu talbas lubsat ar-rajul. Sungguhnya Rasulullah melaknat laki-laki yang memakai pakaian perempuan dan perempuan memakai pakaian laki-laki. Ya. Dan ini subhanallah terlalu banyak terbalik di zaman ini. Ya. Levi's, celana kerja itu, yang asalnya celana kerja di mana? Di luar, di barat, kemudian dipakai di Indonesia ini menjadi top dan model. Itu bagi laki-laki. Tapi sekarang perempuan juga pakai. Ya. Sekarang perempuan juga pakai. Ya. Dan banyak lagi. Ya. Dan asalnya sesuatu yang digunakan untuk perempuan juga dipakai oleh laki-laki. Ini mendapat laknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lebih dari itu, ini laknat dalam berpakaian. Bahkan Nabi melaknat secara umum. Ya. Melaknat secara umum. Dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'ana Allahu, atau Ibnu Abbas berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa' wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki atau orang-orang laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan-perempuan yang menyerupai laki-laki. Ini bentuk menyerupai umum. Apakah menyerupai dalam bentuk berpakaian, gerak-gerik, ya, atau seperti sekarang ini yang paling banyak tersebar model-model rambut, ya, sama dengan rambut laki-laki, ya. Kemudian dipotong di atas bahu. Ya. Sekarang terbalik. Ya, kalau kita lihat banyak sekali yang terbalik. Ya. Dari rambut misalnya, rambut perempuan sekarang di atas bahu. Kalau laki-laki itu rambutnya di bawah bahu, panjang, senangnya begitu. Ya, anak-anak muda sekarang. Ya. Demikian pula dalam berpakaian. Ya, perempuan pakaiannya sampai ke paha. Ya. Kalau laki-laki dia pakaian isbal sampai ke bawah. Ya. Terbalik. Ya. Kebanyakannya seperti itu keadaannya. Walaupun ada sebagian laki-laki yang pakai celana pendek dan lain-lainnya, tapi bentuk kebanyakan, ya, kalau dia keluar itu atau ke acara resmi dan seterusnya, memakai pakaian yang melebihi mata kaki. Ini semua adalah perkara yang terbalik dan melanggar dari syariah. Dan ingat, Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, orang-orang yang seperti itu, dan jangan sampai mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia mengetahuinya. Iya. Kemudian syarat berikutnya, syarat yang ketujuh, hendaknya pakaian yang dipakai itu tidak menyerupai pakaiannya perempuan-perempuan kafir. Dan juga syarat berpakaian tidak sama dengan perempuan orang kafir. Ya. Dan sebagaimana yang diterangkan bahwa berpakaian menyerupai orang-orang kafir itu adalah perkara yang terlarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari kaum itu. Iya. Dan ini semuanya adalah asal, ya, dari budaya yang jelek yang diwarisi oleh kaum muslimin dari orang-orang kafir, kemudian tinggal pada mereka dan akhirnya tidak diganti. Ya, sebab mereka senang dengan budaya tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengganti kedudukan atau sesuatu yang ada pada satu kaum sampai kaum itu sendiri yang mengganti atau merubah keadaan mereka. Ya. Maka tidak boleh memakai pakaian-pakaian yang menyerupai
orang-orang kafir. Ya, dan bahayanya sangat besar. Dan kalau kita memperhatikan nusus, bagaimana nas-nas dari Al-Quran was Sunnah yang menekankan tidak boleh pakai ini karena menyerupai orang kafir, tidak boleh pakai ini karena menyerupai orang kafir. Terus dikatakan kalian begini dan selisih orang Yahudi. Kemudian dikatakan kalian begini, selisih orang Majusi. Kalian begini, selisih kaum musyrikin. Ini menunjukkan haramnya menyerupai orang-orang kafir dan menunjukkan orang tersebut ya, tidak mempunyai loyalitas ya, yang baik tentang al-Islam. Kemudian syarat yang ke-8, hendaknya pakaian tersebut bukan libas syuhrah. Libas syuhrah. Apa itu libas syuhrah? Libas syuhrah artinya itu, kalau secara bahasa libas artinya pakaian. Syuhrah terkenal. Pakaian terkenal. Tapi kalau diringkas, libas syuhrah. Apa artinya libas syuhrah? Ya, kata Syekh Al-Albani menukil keterangan dari Asy-Syaukani dalam Nailul Awtar, libas asy-syuhrah adalah pakaian yang dia pakai dengan maksud supaya dia terkenal di tengah manusia. Ya. Pakaian yang dia pakai dengan maksud supaya dia terkenal di tengah manusia. Apakah pakaiannya itu pakaian yang mahal? Dia pakai untuk tafakhur, untuk bersombong, berbangga dengannya, dengan kekayaan dunianya dan perhiasan yang dia miliki. Orang-orang yang tidak ada pakaian seperti itu, misalnya dia keluar berpakaian dengan pakaian penuh dengan emas dan lain-lainnya, ini libas syuhrah. Ya. Tidak boleh pakai libas seperti ini, akan diterangkan dalilnya nanti. Atau pakaiannya adalah pakaian yang khasis, yang sangat rendah dan murah, yang dia pakai dengannya ingin menampakkan zuhud, menampakkan bahwa dia tidak senang dunia, atau dia ini ria, itu juga tidak boleh. Ya. Maka pakai pakaian yang sedang-sedang. Ya. Pakaian sedang-sedang. Jangan memakai pakaian ya, dan maksudnya ingin berkecamuk di depan manusia. Ya, berkecamuk, berusaha keras cari muka. Ya. Ini adalah libas syuhrah, perkara yang terlarang dalam syariah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari hadis Ibnu Umar, hadis ini dikuatkan oleh Syekh Al-Albani di sini. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man labisa thawba syuhrah fid dunya, albasahu Allahu thawba mudillah yaumil qiyamah. Tsumma ulhiba fihi nara." Siapa yang memakai pakaian syuhrah di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat akan memberikan kepadanya pakaian kehinaan. Kemudian dengan pakaian itu dia akan dibakar di dalam api neraka. Ini bahayanya. Ya. Memakai pakaian yang seperti ini. Maka tinggalkan tafakhur dengan dunia, ya, bersombong, bermegah-megahan dengan dunia. Biasa-biasa saja. Ya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya senang dengan hamba yang tawadhu, hamba yang rendah diri, ya, tidak berlebihan dalam berpakaian dan seterusnya. Maka nampak dari sini bahwa pakaian perempuan harus terpenuhi 8 syarat ini. 8 syarat ini. Karena itulah dari sisi warna, ya, sisi warna, kemudian corak, model, semuanya harus diukur dengan 8 perkara ini. Ya. Kalau dilihat warna apa yang cocok, maka lihat warna apa yang paling bagus. Apa warna yang mencocoki 8 syarat ini. Kalau dia pakai misalnya warna yang corak sana sini menarik perhatian, ini zina, tidak boleh. Ini melanggar syarat waktu. Ya. Dia memakai warna yang sangat terang benderang, ini juga melanggar beberapa syarat yang lain. Ya. Karena itulah di dalam hadis, ya, para sahabiat memakai warna yang hitam, ya, warna yang nampak warnanya dan gelap sehingga kelihatan tidak terpenuhi syarat-syarat yang disebutkan itu tadi. Terpenuhi syarat-syarat yang disebutkan itu tadi. Ya, warna apa saja dan tidak dibatasi dengan warna hitam. Silahkan dia memakai warna apa saja, tetapi terpenuhi 8 syarat yang kita sebutkan tadi.